sekalian? Baik. Semangat belajar? Masih. Baik, kita belajar agama hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kita bernyanyi dan berdoa dulu. Sebelumnya silakan kita adik-adik sekalian, salah seorang yang memimpin pujian dan salah seorang yang membawa kita nanti dalam doa. Silakan, cepat, dua-duanya. Cepat. Mari kita bernyanyi mari kita berdiri sambil berdoa. Senang memuji Tuhan Raja. Senang memuji Tuhan beragam badan kekuatan. Senang memuji Tuhan beragam badan kekuatan. Jangan malas, Tuhan Yesus sedang memuji seperti dayung melompat-lompat menari-nari seperti Baik, adik-adik sekalian, anak kami, hari ini kita belajar dengan temanya yaitu dosa. Bahasanya kita mengambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Jadi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, pasti seringkali kita mendengar yang namanya dosa. Kita sudah tahu apa itu dosa. Dengan kita mempelajari yang namanya dosa, maka kita tahu apa sih sebenarnya pengertian dosa itu. Itu tujuan kita belajar mengenai dosa. Dan yang kedua, tujuan kita yang kedua, dengan memahami dosa, maka kita juga memahami asal mula dosa di dunia ini. Sehingga ketika orang bertanya apa itu dosa, kita bisa menjawab. Ketika orang bertanya dari mana itu dosa, maka kita juga bisa menjawabnya. Baik adik-adik sekalian, dosa kalau kita melihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, di situ sebenarnya diceritakan mengenai kejatuhan manusia. Dan sebelum kita masuk ke sana, pertanyaan bagi kita, apa sih sebenarnya contoh dosa yang sering adik-adik lakukan di saat ujian di sekolah? Ada yang bisa sebutkan? Menyok, itu juga salah satu bentuk dosa di sekolah. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya, misalkan berbohong dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita meneruskan lebih lanjut, kita buka dulu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Itu bahan bacaan kita, dan sebelum kita baca itu, terlebih dahulu saya menjelaskan dulu mengenai pengertian dosa.
sambil murid-murid kami, siswa kami buka yang kejadian ini, baca-baca, pahami dulu, nanti kita menjelaskan itu, menceritakan mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Baik adik-adik sekalian, dosa dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti yaitu perbuatan. Perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Yang melanggar ini artinya dia melenceng, tidak mengikuti aturan yang ada. Misalkan tadi diberikan contoh mengenai menyontek. Jadi padahal di ujian kata tertibnya jangan menyontek. Saat kita menyontek artinya kita sudah melanggar tata tertib ujian. Kurang lebih seperti itu maksud dosa di dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam PL dan PB pun sama. Artinya dosa mempunyai pengertian bahwa sesuatu pelanggaran terhadap perintah Allah. Suatu pelanggaran atau suatu perintah yang tidak kita ikuti. Tidak ada ketidaktaatan. Ada pertentangan terhadap perintah Allah, ada pelanggaran di dalamnya, ada kelaliman, kejahatan dalam segala bentuk yang tujuannya adalah melawan Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, di situ sebenarnya sangat menjelaskan mengenai dosa. Di sana ditegaskan bahwa dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi aturan-aturan yang diberikan Allah dilanggar, itulah dosa. Dan dalam Roma 8 ayat 7, Paulus menggambarkan bahwa dosa itu merupakan perseteruan dengan Allah. Perseteruan ini artinya ada perlawanan terhadap perintah Allah. Itulah dosa. Tapi hampir sama dengan yang didefinisikan oleh kamus besar bahasa Indonesia tadi, bahwa dosa itu adalah ada pelanggaran baik terhadap hukum Tuhan maupun hukum agama. Jadi adik-adik sekalian, pengertian dosa kita dapat menyimpulkan bahwa dosa merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan kehendak Allah atau hukum. Itulah pengertian dosa. Adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan ke hal yang kedua mengenai asal usul dosa, kira-kira ada yang kurang dimengerti di sini? Asal usul dosa. Ada? Kalau tidak ada, ini ada tongkat kecil. Nanti kita sambil bernyanyi. Kepada siapa tongkat ini akan berhenti, maka wajib dia bertanya atau saya yang bertanya. Setuju? Baik, silakan berdiri, kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita mulai dari mana? Dari mana kita mulai tongkatnya? Hah? Dari mana? Dari belakang. Kita bernyanyi dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Terhadap barisan tangan sayang padamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Udah. Kide ya. Di tangan kita diberhenti ya. Ada yang mau bertanya Kide atau Bapak yang bertanya? Yang lain dulu. Ada? Saya bertanya. Menurut Kide dosa itu apa? Menurut
Tanggapannya apa itu dosa? Seperti itu contohnya. Pengertiannya ada yang bisa bantu? Apa itu dosa tadi? Bukan, pengertiannya apa? Baik, tidak apa-apa. Artinya dosa, sekali lagi saya ulangi, dosa itu merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, baik agama maupun hukum. Itu merupakan pengertian singkat dari dosa. Sekarang kita masuk ke asal usul dosa. Dan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4, di sana digambarkan, coba baca-baca ya, tadi kan kita disuruh dibaca, juga dibaca ya, sudah dibacakan? Sudah. Dan di sana digambarkan bagaimana Allah menempatkan manusia di suatu tempat yang begitu indah, yaitu Taman Eden. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Allah menumbuhkan di sana berbagai bentuk pohon-pohonan, bahkan tumbuh-tumbuhan menjadi makanan mereka. Tapi Tuhan memberikan satu pelarangan atau perintah untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon itu. Tapi suatu ketika ada ular atau si iblis datang menggoda mereka dengan berkata bahwa ketika kamu memakan buah itu, kamu tidak akan mati. Akhirnya si manusia atau Adam dan Hawa ini lebih cenderung mengikuti godaan si iblis, si ular. Mereka memakan buah yang dilarang Tuhan tadi. Dan apa yang terjadi? Seketika mereka menyadari bahwa mereka telah telanjang. Memang secara manusia mereka tidak mati, tapi kerohanian mereka mati ketika mereka memakan buah itu. Yang akibatnya ketika mereka memakan buah itu, mereka malu dengan keadaan mereka. Hanya mereka diusir Tuhan dari taman itu. Itulah akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Jadi ada di sekalian, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 ini menceritakan kepada kita bahwa asal usul dosa itu dari sini, dari kejatuhan Adam dan Hawa. Itulah asal usul dosa yang sebenarnya. Dan akibat dosa itu pun hingga kini kita juga orang berdosa. Ketika mereka tidak mengikuti peraturan perintah Tuhan, Tuhan mengutuk mereka. Hubungan dengan Tuhan itu rusak. Itu sangat jelas di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Baik adik-adik sekalian, itu adalah pengertian dosa dan asal usul dosa. Apabila ada yang kurang dimengerti, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembagian kelompok, kita akan ada tugas nanti kita bagi kelompok. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tidak. Baik, ini nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang kita kerjakan ada di dalam lembaran kerja yang saya bagikan. Silakan nanti setiap kelompok kerjakan sesuai yang ada di dalam lembar kerjanya. Waktu kita sekitar 30 menit. Nanti setiap kelompok kalau sudah selesai silakan menceritakannya di depan. Sudah mengerti? Ada yang kurang mengerti? Baik, waktunya sudah habis. Baik adik sekalian. Baik, karena
sudah selesai, sekarang itu kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Menurut adik-adik sekalian, apa kesimpulan kita dari topik atau tema yang kita bahas hari ini? Ada yang bisa berikan kesimpulan atau anggapan mengenai tema kita ini? Ada? Atau kesimpulan dari tema kita hari ini mengenai dosa? Jadi Bapak bantu menyimpulkan bahwa dosa merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Asal-usul dosa dari mana? Dari Adam dan Hawa. Bahan bacaannya dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Sebelum kita mengakhiri, satu orang dari teman-teman untuk menutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa teman-teman. Nama yang dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami atas keberkatan kepada kami, sehingga kami bisa mengakhiri proses belajar mengajar kami. Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan masing-masing, sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan, lindungilah guru kami dalam perjalanan. Tuhan, inilah doa kami yang tersempurna, kesempurnaan dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa manusia. Amin. Kembali.